warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawan Kasiaraja, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Belamongondo Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik di sekolah saya, tepatnya di SD Negeri Inosota. Baik, kita langsung saja ke sesi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Wanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Ya, sesuai dengan penyampaian saya beberapa hari lalu, saya akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching kepada Ibu. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa supervisi berbasis coaching ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Jadi untuk hari ini kita mulai dengan tahap pra-observasi terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, selama Ibu Anti mengajar, kira-kira ada kendala-kendala yang ditemui? Ada Pak. Di kelas saya siswa itu aktif, tapi mereka sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Mereka aktif dalam kelas, tapi cenderung bermain. Ya, jadi siswanya aktif tapi tidak fokus dalam pembelajaran ya, Bu? Iya. Jadi kira-kira harapannya Ibu selesai percakapan coaching ini apa? Harapan saya dapat menemukan solusi tentang bagaimana siswa saya fokus dalam belajar. Ya, jadi setelah percakapan ini harapannya Ibu siswa-siswa bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Mungkin Ibu bisa ceritakan secara detail apa yang terjadi di kelas Ibu. Di kelas saya siswa-siswinya yang cukup aktif. Ada yang tidak bisa diam, ada juga yang kesana kemari, ada yang suka mengganggu teman di sampingnya sementara proses pembelajaran. Jadi siswanya ini tidak bisa diam ya. Ada yang kesana kemari dan suka mengganggu teman-teman. Jadi situasi kelasnya sangat aktif. Menurut Ibu kira-kira apa indikator situasi belajar menjadi lebih baik? Indikatornya hasil capaian belajar siswa sudah baik. Nah, jadi menurut Ibu indikatornya bisa diukur dari hasil capaian yang sudah baik ya. Kira-kira bisa diceritakan seperti apa cara Ibu mengajar? Saat di kelas saya sudah mencoba beberapa cara. Yang pertama, saya memotivasi siswa untuk belajar, memberikan tugas dan latihan baik individu maupun kelompok. Ya, jadi Ibu sudah melakukan berbagai cara, tapi siswa masih belum fokus dalam pembelajarannya. Iya. Nah, menurut Ibu, untuk membuat situasi belajar yang baik, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa dilakukan selain yang sudah disebutkan tadi? Mungkin saya harus melakukan ice breaking untuk membuat siswa bisa fokus lagi dalam pembelajaran. Wah, ice breaking ya. Saya rasa juga itu sangat bagus untuk membuat siswa fokus ya. Kira-kira kita lebih spesifik lagi, menurut Ibu ice breaking apa yang bisa membuat siswa fokus? Saya banyak sekali ice breaking sekarang, tapi untuk membuat siswa tidak ribut dan konsentrasi dalam belajar bisa dengan tepuk diam, tepuk konsentrasi, dan lain sebagainya. Wah, idenya ya sangat bagus ya, untuk menertibkan siswa hanya dengan bertepuk tangan. Kira-kira selain ice breaking tadi, masih ada cara lain yang bisa dilakukan? Saya pikir siswa-siswi saya lebih tertarik pada metode pembelajaran yang lebih luas dan cenderung tertarik pada aspek kreatif dari pembelajaran. Kemudian menurut Ibu,
aspek kreatif dalam pembelajaran seperti apa? Saya pikir itu berarti menggunakan media dan teknologi untuk membuat materi lebih menarik dan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar di dalam kelas. Misalnya dengan memberikan proyek kolaboratif yang melibatkan seluruh siswa-siswi dalam kelas sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, atau menyediakan bahan ajar interaktif seperti video, presentasi, dan lain-lain untuk membuat proses pembelajaran yang lebih menarik. Ya, luar biasa ya ide-ide dari Ibu tadi. Nah, dari kedua cara tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira mana yang mungkin dilakukan paling cepat? Saya rasa keduanya bisa, tapi yang paling cepat saya rasa ice breaking tadi. Oh iya, jadi yang paling cepat ice breaking ya? Iya. Nah, kapan kira-kira bisa diimplementasikan dalam kelas? Saya rasa besok sudah bisa. Oh iya, berarti 1-2 hari ini ya. Wah, luar biasa. Kira-kira ada tidak pihak-pihak yang dapat membantu Ibu? Saya rasa kepala sekolah atau rekan sejawat saya yang bisa atau dapat membantu saya. Iya, jadi Ibu memberdayakan warga sekolah ya. Ya, sangat luar biasa ya. Ini memberdayakan warga sekolah dalam memecahkan persoalan dalam masalah pembelajaran. Mungkin saya bisa melakukan observasi 1 atau 2 hari ini ya Bu. Iya, bisa. Jadi kita sudah berada di sesi akhir percakapan ini, percakapan pra observasi. Saya ingin menanyakan kembali berdasarkan hasil percakapan kita tadi, apakah sudah sesuai atau tidak dengan harapannya Ibu? Saya rasa dari percakapan kita tadi, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini. Ya, jadi Ibu merasa harapan tadi sudah terpenuhi ya? Iya. Jadi Ibu Andi sudah menemukan solusinya. Jadi perlu saya jelaskan sedikit bahwa ini beginilah konsep coaching supervisi akademik. Jadi saya bertindak sebagai coach hanya menggali potensi yang ada pada Ibu, sehingga Ibu sendiri yang bisa menemukan solusi permasalahan tersebut. Terima kasih ya Ibu Andi. Terima kasih juga Pak. Sudah sama-sama dengan saya. Mungkin kita bisa bertemu di tahap selanjutnya, yaitu observasi dalam kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Ya, sekian wawancara kita pada tahapan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Kabar hari ini kabar baik. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama.
Ya. Jadi kalimat perisai itu, buanglah sampah pada tempatnya rapi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini menjaga lingkungan. Tepuk konsentrasi. Tepuk kesimpulan kita pada hari ini atau pelajaran tadi lingkungan bersih, sehat dan asri. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan halaman, sekolah dan ruang kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Irawan Kasih Raja, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan Selatan, bersama ibu pengajar praktik saya, Ibu Isnawati Musi SPD, dan bersama rekan guru saya, Ibu Susanti Suratinoyo SPD, atau yang biasa disapa dengan Ibu Anti. Pada hari ini kami akan melakukan sesi coaching pada tahapan pasca observasi. Ya, langsung saja pada sesi pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Anti. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari lalu, bahwa kita sudah melewati 2 tahap, yaitu tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita berada di tahap pasca observasi, supervisi akademik berbasis khusus. Pada sesi kali ini saya ingin menanyakan kembali bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi di kelas waktu lalu. Perasaan saya senang. Saya tidak merasa disalahkan. Oh iya, jadi Ibu merasa sangat senang ya? Ya, Ya, seperti yang saya katakan lalu juga, bahwa proses coaching ini tidak ada yang perlu disalahkan. Saya selaku coach hanya menggali potensi yang dari si coaching. Dalam hal ini Ibu yang sebagai si coach. Kemudian menurut Ibu, kira-kira di tahapan observasi tadi dalam kelas, kira-kira hal-hal apa lagi yang masih perlu dikembangkan? menurut saya yang perlu dikembangkan adalah membuat materi pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya lebih bagus, seperti menggunakan video-video dan gambar-gambar yang lebih menarik. Jadi Ibu akan mengembangkan lagi dalam hal materinya, dibuat seperti video atau gambar-gambar lagi. Ya. Jadi saya rasa itu cukup bagus atau sangat bagus. Kemudian kira-kira bagaimana caranya Ibu Anti mewujudkan rencana itu? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat mencari literasi lewat YouTube
kira-kira kapan rencana ini bisa dilakukan? Insya Allah mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, karena saya masih harus mencari interaksi Pak. Oh iya, jadi rencananya nanti akan dilakukan 2 atau 3 minggu ke depan lagi. Iya. Kemudian pengembangan diri itu kan, ya? Oh. Ya, jadi ini di tahap terakhir. Kira-kira bagaimana perasaan ibu selama ini sudah saya supervisi dengan menggunakan coaching. Jadi pada awal praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang pada pasca observasi, kira-kira bagaimana perasaan ibu, kemudian apa-apa saja yang ibu nanti peroleh selama saya melakukan coaching dengan ibu Anti. Saya merasa senang dan bisa menambah ilmu secara bagus dalam melakukan supervisi dalam kelas. Jadi yang ibu rasa ibu sudah sangat senang ya. Iya. Mungkin ini berbeda dengan supervisi yang sebelumnya. Iya. Ya, jadi sampai di sini dulu supervisi akademik berbasis coaching kita pada hari ini. Selanjutnya saya tutup dengan